Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru khusus formasi P3K Guru 2023 untuk P2, P3 dan pelamar umum. Yang mana di sini kami akan menyajikan terkait dengan rilis mekanisme seleksi wawancara P3K Guru 2023, siapa yang mewawancarai P2, P3 dan P4 untuk P3K Guru 2023, tes wawancara P2, P3 dan pelamar umum. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik Bapak Ibu, tanpa kita perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja to the point ke informasinya. Berbicara mengenai seleksi wawancara teman-teman ya, itu adalah merupakan salah satu bagian dari seleksi menggunakan CAT untuk P2, P3 dan pelamar umum. Sebagaimana di tahun 2022 yang lalu untuk P2 dan P3 kemarin itu di tahun 2022 tidak melalui tes CAT tetapi melalui observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas dan dinas pendidikan Bapak Ibu. Namun di seleksi P3K Guru formasi tahun 2023 itu akhirnya berubah total teman-teman ya, yang mana untuk P2 dan P3 bukan lagi diobservasi oleh kepala sekolah tapi menggunakan seleksi CAT, yang mana nantinya kelulusan itu berdasarkan nilai ranking tertinggi dan ketersediaan kebutuhan sekolah 3 kali jumlah kebutuhan jabatan. Nantinya yang berhasil memenuhi 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dan mendapatkan nilai ranking tertinggi itu bakalan lanjut mengikuti seleksi terakhir, yaitu seleksi wawancara. Kalau kita artikan 3 kali jumlah kebutuhan jabatan, artinya itu Bapak Ibu, satu formasi itu akan diperebutkan oleh 3 peserta dengan nilai ranking tertinggi dan akan maju mengikuti seleksi wawancara. Nah, untuk seleksi wawancara sendiri nantinya Bapak Ibu itu akan dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian. Jadi yang akan melakukan wawancara atau mewawancarai Bapak Ibu guru P2, P3 dan pelamar umum yang berhak ikut di tes wawancara, yang akan mewawancarai Bapak Ibu adalah pejabat pembina kepegawaian atau disingkat PPK teman-teman ya. Mungkin banyak yang bertanya-tanya sebenarnya, siapakah PPK itu? Nah, PPK itu adalah pejabat pembina kepegawaian Bapak Ibu, yang mana yang dikatakan PPK kalau di tingkat provinsi, PPK itu adalah gubernur. Kemudian kalau di tingkat kabupaten kota, yang menjadi PPK itu atau pejabat pembina kepegawaian atau dikatakan dengan istilah atasan langsung itu adalah bupati dan wali kota. Nah, kalau kita artikan berarti yang akan mewawancarai Bapak Ibu guru P2, P3 dan P4 itu adalah bupati, wali kota atau gubernur kalau di tingkat provinsi. Benar sekali Bapak Ibu. Cuman tidak mungkin Bapak Ibu ya, tidak mungkin langsung gubernur ya, tidak mungkin langsung gubernur, tidak mungkin langsung bupati, tidak mungkin langsung wali kota. Cuman yang bertanggung jawab atau menjadi ketuanya itu adalah kepala daerah Bapak Ibu. Sedangkan yang akan melakukan tes wawancara itu sudah ditunjuk dari panitia Panselda dan juga dari Panselnas itu sendiri teman-teman. Dan apakah nanti wawancara face to face teman-teman ya? Kalau kita berbicara wawancara face to face seperti pengalaman di tahun 2021 atau 2022 itu sepertinya tidak Bapak Ibu. Untuk tes wawancara nantinya sepertinya kalau menurut prediksi admin pribadi itu nantinya akan terintegrasi dengan sistem komputer. Jadi pertanyaan wawancara itu nantinya akan dipertanyakan di dalam komputer. Jadi komputer itu sudah disetting beberapa pertanyaan terkait dengan tes wawancara Bapak Ibu. Karena kalau misalkan tes wawancara face to face itu kan banyak sekali Bapak Ibu ya, dan sangat rawan terjadinya manipulasi kecuali memang mengharuskan
mengharuskan seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kita coba cek di sini. Nah, kita coba cek di sini. Ini adalah salah satu contoh ya yang kami dapatkan di Google. Beberapa contoh soal tes wawancara P3K 2023 akan berisi pertanyaan ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu harus kuasai materi-materinya karena itu memungkinkan akan masuk dalam tes wawancara untuk P3K Guru Formasi tahun 2023, untuk P2, V3 dan pelamar umum Bapak Ibu. Yaitu adalah pertanyaan umum sebagai calon ASN terkait dengan pertanyaan umum kepada calon ASN seperti materi nasionalisme dan juga wawasan kebangsaan. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Kemudian setelah menjawab soal tes wawancara P3K 2023 tersebut, barulah dilanjutkan dengan pertanyaan yang lebih spesifik sesuai dengan jabatan atau bidang yang dilamar. Nah, jadi kalau kita mengambil kesimpulan, nantinya di seleksi wawancara itu ada dua pertanyaan yang akan diberikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah pertanyaan umum. Pertanyaan umum itu adalah pertanyaan untuk posisi Bapak Ibu sebagai calon ASN. Apa contohnya? Nah, akan menguji sejauh mana pengetahuan Bapak Ibu guru terkait dengan materi nasionalisme dan juga wawasan kebangsaan. Itu pertanyaan wajib Bapak Ibu sebagai calon ASN, itu harus bisa menjawab materi terkait dengan nasionalisme dan wawasan kebangsaan. Nah, setelah itu, setelah Bapak Ibu menjawab soal tes wawancara yang berisi pertanyaan umum, nantinya akan dilanjutkan dengan pertanyaan yang lebih spesifik Bapak Ibu ya. Tentunya pertanyaan itu sesuai dengan jabatan atau bidang yang dilamar. Misalkan Bapak Ibu melamar pendidikan guru sekolah dasar, nantinya pertanyaannya itu akan lebih spesifik yang menyangkut posisi atau tupoksi Bapak Ibu sebagai guru SD. Kira-kira seperti itu perkiraannya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini terkait dengan PPK lagi. Banyak yang bertanya-tanya apakah langsung Pak Bupati, Pak Gubernur atau Pak Wali Kota yang akan Bapak Ibu ya mewawancarai kita. Ingat Bapak Ibu, di seleksi P3K 2022 memang sudah dibagi terkait dengan kepanitiaan seleksi. Kalau berbicara mengenai kepanitiaan seleksi berarti itu juga terkait dengan seleksi wawancara. Yang mana kepanitiaan seleksi itu ketuanya itu adalah kepala daerah Bapak Ibu. Nah, namun di sini sudah ditunjuk memang kepanitiaan seleksi terdiri dari Panselnas yang berasal dari unsur Kemenpan RB, Kemendikbudristek, BKN. Kemudian ada juga dari panitia panitia seleksi P3K jabatan fungsional guru dari Kemendikbudristek Bapak Ibu. Nah, yang mana di sini sudah ada ketua sekretaris ya. Kemudian ada tim kerja panitia seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru. Nah, panitia seleksi inilah nantinya yang mengatur materi soal Bapak Ibu yang diintegrasikan dalam komputer untuk menjadi tes wawancara kalau bersifat online. Kecuali kalau bersifat offline maka kemungkinan Panselda Bapak Ibu. Nah, ini kan ada Panselda juga di sini. Nah, ini dia Bapak Ibu ya, panitia seleksi P3K instansi daerah, yang mana di sini untuk Panselda dibentuk oleh PPK dengan susunan keanggotaan sebagai berikut. Untuk pengarah itu adalah kepala daerah. Jadi kalau kepala daerah bisa gubernur, wali kota atau bupati. Ini yang saya bilang tadi. Jadi nantinya posisi kepala daerah itu adalah pengarah, sedangkan ketuanya itu adalah kepala BKPSDM. Kemudian sekretaris itu kepala dinas pendidikan Bapak Ibu. Kemudian anggota berjumlah gasal, ganjil dan maksimal 7 orang. Tugas dan susunan anggota panitia seleksi instansi daerah ditetapkan dalam keputusan PPK. Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari keputusan PPK tersebut dibebankan dalam APBD masing-masing. Nah, inilah nantinya Bapak Ibu kalau di daerah itu misalkan di P3K guru instansi daerah, inilah nantinya yang akan bertugas untuk melakukan tes atau seleksi wawancara yang mulai dari ketua, sekretaris, anggota. Kalau kepala daerah itu posisinya adalah pengarah. Nah, apakah nanti bersifat offline atau bersifat online atau tes wawancara based face to face, kita tunggu saja juknis terbaru lagi Bapak Ibu. Tapi kalau menurut prediksinya admin pribadi, kemungkinan nanti untuk tes wawancaranya tetap diintegrasikan dalam sistem komputer, kecuali ada perubahan di juknis baru yang mengharuskan face to face Bapak Ibu atau offline. Oke, semoga bermanfaat ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.